hari ini kakak harap semua sehat-sehat saja ya. Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita mau menaikkan pujian selamat pagi Bapak. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah pimpin setiap kami, Engkau memberikan kesehatan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memelihara setiap kami. Kami Tuhan sebentar ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Kau terus ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau mulai ibadah kita naikkan pujian Kudaki-daki. Oke, sambil kita tepuk tangan. Turun yang dalam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau ajar setiap kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan, dan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu turun atas dia, sehingga dia memberitakan firman-Mu, dan kami yang menerimanya boleh diberkati, dan juga Kau memberkati dia, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, wow luar biasa. Nah kakak mau tanya nih, gimana Natalnya minggu lalu? Bagus kan? Iya, itu hasil dari jeripayah guru-guru sekolah minggu untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi ayo kita kasih tepuk tangan. Yeay. Luar biasa. Oke, nah adik-adik udah siap belum semuanya untuk dengerin firman Tuhan? Coba kakak lihat. Oke, kakak yakin semuanya udah siap dengerin firman Tuhan. Nah, kalau udah siap, yuk kita mau luangin waktu, kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Jangan terfokus sama hal yang lain ya. Oke? Nah, kakak akan mulai firman Tuhannya. Jadi, firman Tuhan kakak kali ini gak akan panjang kok. Kakak akan bercerita, kakak akan mengawali firmannya dengan cerita. Cerita tentang 3 buah pohon. Apa sih ceritanya? Yuk kita mau dengerin sama-sama. Oke? Nah adik-adik, kakak akan memulai cerita ini dengan menjelaskan ketiga tokoh yang akan kakak ceritakan. Yaitu yang pertama adalah ada si pohon kecil, ya tuh pohonnya kecil kan. Nah yang kedua ada si pohon sedang, wow tuh lebih besar ya dari yang pohon kecil. Dan yang terakhir adik-adik ada si pohon besar tuh, wah pohonnya besarnya tuh nutupin muka kakak, pohonnya besar ya, besar. Nah adik-adik, kakak mau menceritakan cerita tentang kisah si 3 pohon. Ceritanya seperti apa? Yuk kita mau fokus, kita mau dengerin firman Tuhan, dan kita mau dengerin apa sih inti dari firman ini dan inti dari cerita ini. Oke? Nah adik-adik semuanya yuk kita duduk dulu. Oke, kakak lihat. Wow, udah lumayan banyak yang duduk diam memperhatikan ya. Oke, kakak jadi semangat bercerita nih. Kakak mulai ceritanya ya. Jadi ceritanya dimulai dari begini adik-adik. Jadi suatu hari di satu tempat kota yang besar, wah terdapat nih keramaian orang, ya kan, ada gunung lagi, ada gedung-gedung yang tinggi, dan kebetulan saat itu adalah suasana Natal. Nah, kalau suasana Natal jadi tahu dong ya, apa yang paling banyak orang cari? Apa? Betul, salah satunya adalah pohon Natal. Banyak orang-orang yang mencari pohon Natal di suasana Natal untuk dipajang. Betul. Nah, adik-adik, jadi cerita gini. Ini adalah percakapan tentang 3 pohon di toko pohon itu. Oke, jadi yang pertama cerita dimulai dari si pohon besar nih. Waduh, si pohon besar nih. Pohon besar ini menyombongkan dirinya. Sombongnya gini adik-adik. Siapa ya nanti yang bakal jadi pohon yang paling memberikan berkat? Pohon yang paling luar biasa. Pohon yang bakal diakuin semua orang. Pohon yang bakal berarti bagi semua orang. Nah, pohon besar itu ngomong gini, padahal dalam hati si pohon besar nih, dia mau ngomong, dibanding kalian, aku yang paling besar. Aku yang paling bisa menjadi berkat, dan aku yang pasti orang lain pada hargain. Itu kata si pohon besar. Nah, mendengar hal itu, si pohon sedang
juga nggak mau kalah. Pohon sedang juga ngomong balas gitu. Ya, oke lah, kamu besar, tapi lihat nih aku. Aku meskipun tidak sebesar kamu, tapi tetap aku pasti bakal menjadi pohon yang berharga. Salah satu pohon yang orang lain akan lihat, dan salah satu pohon yang pasti nanti bisa memberkati orang. Nah, pohon sedangnya maunya seperti itu. Dan yang terakhir adalah si pohon kecil. Pohon kecil ini nggak terlalu banyak ngomong adik-adik. Dia seperti melihat kedua pohon yang lain dan oke, ya pohon ini memang kecil tapi ya semoga saja dia tetap bisa menjadi berkat lah. Nah, dia ini udah mulai pasrah, dia udah mulai berserah. Nah, ketika itu tidak lama kemudian berjalan beberapa hari, mulailah dibeli. Yang pertama kali dibeli pohon yang mana? Iya, yang pertama kali dibeli adalah pohon yang besar. Waktu itu si pohon besar ini dibeli. Dalam hatinya dia udah mulai menyombongkan diri. Wah, saya sudah dibeli, pasti saya bakal menjadi berkat dan orang-orang lain semuanya akan lihat. Ya kan? Dan ketika pohon ini dibeli, ternyata pohon ini dijadikan salah satu pajangan di mall yang besar, mall yang bagus, mall yang ada di kota, dan pohon ini berdiri di tengah-tengah. Tapi adik-adik, orang yang melihat pohon ini sekedar melihat dan wow, pohonnya bagus ya. Kemudian mereka foto dengan pohon-pohon ini. Kemudian ya sudah, pohonnya berlalu begitu saja. Orangnya pergi begitu saja. Tidak ada yang mengamati setiap detail dari pohon besar ini. Itu si pohon besar. Dan kemudian si pohon sedang akhirnya juga dibeli nih. Dan pohon sedang dibeli dan ditaruh di perkantoran, di salah satu gedung kantor untuk menghiasi kantor mereka. Dan kemudian pohon ini yang sedang berhubung ini sedang Natal dan pohon ini ditaruh di kantor, tidak banyak orang yang melihat. Lah, kenapa kak? Kok nggak banyak orang yang melihat? Ya iya, kan orang rata-rata pada libur. Sedikit yang ke kantor, jadi sedikit yang melihat. Oh, ada pohon. Oke, udah mereka berlalu begitu saja. Karena mereka fokusnya untuk bekerja gitu. Dan kemudian selang beberapa lama, pada akhirnya pohon kecil ini pun juga dibeli adik-adik. Tapi pohon yang kecil ini dibeli oleh satu orang dari keluarga yang sederhana. Seorang kakek-kakek yang lumayan tua membeli pohon ini dan membawa pohon ini ke dalam rumah. Dan diletakkan di tengah-tengah mereka. Dan jadi pohon ini ditaruh nih di tengah-tengah mereka, dan mereka satu keluarga kumpul bersama-sama, mereka makan bersama-sama, dan mereka sambil melihat pohon ini, menghias pohon ini, dan bernyanyi lagu-lagu Natal bersama-sama dengan pohon ini, di depan pohon ini. Nah, adik-adik, dari ketiga cerita yang kakak sampaikan, menurut adik-adik, siapa yang pada akhirnya menjadi berkat bagi orang di sekitarnya? Apakah pohon yang besar, atau pohon yang sedang, atau malah pohon yang kecil? Ayo coba pikir. Yang mana ya kak? Pohon yang besar ya dilihat orang sih, disamperin orang sih. Cuman orang samperin hanya sekedar mengagumi, kemudian numpang foto, terus udah berlalu. Oke, berarti mungkin bukan pohon yang besar. Kalau gitu gimana kalau pohon yang sedang kak? Pohon yang sedang ya, pohon yang sedang ya dia di perkantoran. Bagus sih, banyak orang-orang kantor yang melihat dia, tapi ya orang-orang kantor sekedar numpang berlalu dan ya sudah, tidak memperdulikan dia. Oh, kalau gitu masa sih kak pohon yang kecil? Nah, ini adik-adik yang kakak mau bahas. Pohon yang paling kecil ini memang dia kecil. Memang dia ada di sebuah keluarga yang kecil, tapi keluarga yang kecil itu menghargai kehadiran pohon ini, menghiasi pohon ini, dan bersama-sama dengan pohon ini merayakan Natal. Nah, apa sih yang ingin kakak sampaikan dari cerita ini?
Dan ini cerita perumpamaan aja ya adik-adik. Apa sih Kak maksudnya? Jadi gini adik-adik, yuk kita mau buka ayatnya dulu. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bacain ayat yang berhubungan, yang mendasari dari cerita yang tadi kakak sampaikan. Yuk kita semua mau buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah ini kakak bacain ya, tapi kalian tetap baca di rumah sendiri. Buka Alkitabnya, kita mau baca dan mau belajar sama-sama, oke? Oke, kakak bacain ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, sekarang pasti pada nanya nih, Kak, terus apakah hubungannya sama yang pohon kecil tadi? Nah, gini, kakak mau jelasin. Kita asumsikan si pohon kecil tadi yang dibeli oleh keluarga yang kecil, yang akhirnya pohon kecil dihias dan akhirnya ditaruh di tengah-tengah keluarga tersebut, dan keluarga tersebut bersama-sama merayakan Natal. Gini adik-adik yang kakak mau sampaikan. Meskipun pohon ini kecil, meskipun pohon ini masih imut ya, tapi dia tetap bisa menjadi berkat, dia tetap bisa membagikan kebahagiaan, dan dia tetap bisa merayakan suasana Natal di si pohon ini. Nah, apa sih hubungannya sama ayat tadi? Jadi gini adik-adik, hubungannya gini. Kakak mau tanya nih, berapa banyak dari kalian yang merasa kalian masih kecil? Angkat tangan. Masih muda? Angkat tangan. Kakak juga loh, kakak angkat tangan. Mana? Kakak lihat, wah banyak nih angkat tangan. Banyak ya? Banyak dari kita yang masih kecil, banyak dari kita yang masih muda. Nah, ini yang kakak mau sampaikan. Jadi, meskipun kita masih muda, kita masih kecil, bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, itu yang harus diingat. Karena kita masih kecil, karena kita mungkin masih tinggal bersama orang tua kita masih dibiayain sama orang tua kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, apa sih Kak contohnya? Gini adik-adik, mungkin kita masih kecil. Misalnya kita di rumah sebagai seorang anak nih. Sebagai seorang anak, bisa dong kita membantu orang tua kita. Bisa dong kita fokus menjadi siswa yang rajin. Bisa dong, jadi ketika sekolah online, kita bukannya nggak dengerin gurunya, tapi kita malah mencatat apa yang guru sampaikan dan kita belajar lagi. Itu jadi teladan loh. Teladan apa Kak? Siswa teladan. Loh, kenapa gitu? Iyalah, mungkin yang lain ketika lagi sekolah online tidak memperhatikan, tapi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, kita tetap nih fokus menjadi teladan bagi mereka semua. Kita mengerjakan tugas dengan benar, kita fokus mendengarkan guru yang sedang mengajar. Wah, itu sudah jadi teladan. Sebagai siswa, sebagai anak, kita bisa aja jadi teladan dengan membantu orang tua kita. Orang tua kita lagi kesulitan nih, wah kita bantuin. Tanya, Mama, Papa, apa sih yang bisa aku bantuin? Wah, jadi teladan. Terus apalagi di gereja, jadi teladan. Mendengarkan, fokus, memperhatikan. Video ini pun adik-adik sudah jadi teladan loh. Loh, kenapa Kak? Lah iya, udah jadi teladan. Mungkin ketika adik-adik fokus mendengarkan dan menonton video ini, orang tua kalian, adik atau kakak kalian lihat, wah si A hebat ya, meskipun nggak ke gereja tapi tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dan tetap fokus lagi. Wah itu jadi teladan, meskipun masih muda. Nah, dan bahkan nggak cuma itu, setelah nonton video ini terus mengirimkan video ayat hafalan, wah itu jadi teladan, makin jadi teladan, makin hebat. Jadi kalian tidak sekedar hanya menonton, tapi kalian belajar sesuatu dari
firman. Nah, itu adik-adik yang kakak ingin sampaikan kepada kalian. Gampang kan? Simpel ya? Untuk kita yang masih muda, bukan berarti kita nggak bisa jadi teladan. Justru banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita menjadi teladan meskipun kita muda. Sama seperti pohon yang tadi kakak ceritakan ini. Hanya karena dia paling kecil, hanya karena dia yang paling muda, bukan berarti dia nggak bisa menjadi berkat. Tetap dia bisa menjadi berkat. Bahkan dihargai, bahkan disayang, bahkan menjadi pusat perhatian. Karena apa? Karena ketika di tengah-tengah keluarga yang udah membeli dia, menghiasi dia, bersama-sama merayakan Natal, dia yang sangat dilihat, dia yang disayang karena lagi suasana Natal. Tapi adik-adik, ini yang cerita pohon tadi sebuah perumpamaan ya. Dan kita balik ke dunia yang nyata. Kita pun meskipun masih muda, kita bisa menjadi teladan. Nah, gimana kak caranya? Ya seperti yang tadi kakak kasih tahu, banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dan kita bisa jadi teladan di sana. Sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, dan mungkin sebagai seorang kakak dan adik. Nah, gampang kan? Nah, jadi gitu adik-adik yang ingin kakak sampaikan. Nah, jangan lupa ya untuk terus menjadi teladan. Jangan karena kita masih muda, kita tidak ingin jadi teladan, nggak ingin jadi berkat, nggak boleh. Justru karena kita masih muda dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus jadi berkat. Oke? Oke. Nah, firman Tuhan kakak sudah selesai dan ayat hafalan kita sama seperti ayat yang tadi kakak bacakan. Dimana jadi ayat hafalan kita ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, gampang kan adik-adik ayatnya? Jangan lupa dihafal, dibuat video, dan dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Oke? Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!